على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita malam hari ini, lanjutan pembahasan kita Sahih Imam Bukhari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang kitab Al-Ain. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, man baraka ala rukbatayhi 'inda al-imam muhaddits. Bab tentang orang yang berlutut, menyujud dengan lututnya di hadapan orang imam, orang ulama, seorang pemimpin, seorang penguasa, orang hadis, orang hadis, seorang dihormat, sebagai bentuk penghormatan atau meminta maaf seperti yang disebutkan dalam bab ini. Kita meminta maaf sebagai penghormatan, sebagai pengecualian atau tidak termasuk larangan pada seseorang. Berlutut tidak sama dengan sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sudah jawab, "Wala yasbasar ini hanya sudah dibasar." Tidak boleh seorang kepada manusia. Begitu pula larangan al-minhina, menunduk, ini dilarang. Adapun berlutut itu tidak sama. Duduk dengan duduk ini. Dalam bab ini Imam Bukhari hanya menyebutkan satu hadis. Hadisnya sudah kita baca pertemuan sebelumnya. Imam Bukhari berkata, "Hadatsana Al-Yaman, Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani." Bukhari banyak meriwayatkan hadis Al-Yaman. Qala hadatsana qala akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamzah. Shu'aib ibn Abi Hamzah. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إلى الناس, keluar dari rumahnya bertemu dengan para sahabat. Faqama Abdullah ibnu Hudzafa. Faqama Abdullah ibnu Hudzafa. Faqala man abi. Abdullah ibnu Hudzafa bertanya, man abi? Siapa bapakku? Faqala, Rasulullah menjawab, abuka Hudzafa. Bapakmu adalah Hudzafa. Thumma aktsara an yaqul saluni. Kemudian Nabi banyak mengatakan, bertanyalah kepadaku. Dengan nada marah, jengkel. Karena para sahabat terlalu banyak bertanya kepada Nabi SAW, sehingga Nabi mengatakan, bertanya saja, silakan bertanya, ayo bertanya semua. Saluni. Fabaraka Umar ala rukbatayhi. Melihat kondisi Nabi SAW dalam keadaan marah, Umar bin Khattab
berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fasakat. Akhirnya Nabi diam. Setelah mendengar Umar mengatakan radina billahi rabba. Kami ridha Allah sebagai Tuhan, Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dari hadis ini, bagaimana pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya hadis ini ada kisahnya, ada kejadian sebelumnya atau sabab urutnya. Imam Bukhari terkadang meringkas hadis, memotong-motong hadis. Hanya fokus kepada bagian hadis yang dia butuhkan, yang dia inginkan atau yang berkaitan dengan judul bab yang sedang dia bahas. Ini hadis di riwayat lain disebutkan dengan lafaz yang lebih lengkap. Anas bin Malik berkata, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bertanya terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ahfauhul mas'alah. Sampai para sahabat itu terlalu memaksakan pertanyaannya, terlalu berlebihan dalam bertanya, menanyakan perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Faghadiba, akhirnya Nabi marah. Fasa'idal mimbar, akhirnya Nabi naik ke atas mimbar. Faqala la tas'aluni al-yawm an syai' illa bayyantuhu lakum. Tidak ada yang bertanya kepada saya hari ini kecuali saya akan jelaskan. Bertanya sekalian. Karena terlalu banyak bertanya, akhirnya sekalian Nabi buka majelis pertanyaan. Siapa saja yang mau bertanya. Faja'altu anzuru yaminan wa shimalan. Anas bin Malik, saya melihat ke kiri dan ke kanan. Fa idza kullu rajulin lafun ra'sahu fi thawbihi yabki. Akhirnya setiap orang menutup kepalanya dengan pakaiannya sambil menangis, menyesali perbuatannya telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Karena terlalu memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaannya. Fa idza rajulun kana idza lahar rijal yud'a li ghairi abihi. Sementara orang tertunduk menangis, tiba-tiba ada seseorang, ini Abdullah bin Hudzaifah, apabila dia berkelahi atau dia punya cekcok, ada masalah dengan orang lain, dia sering diejek dengan dikatai bahwa Hudzaifah bukan bapakmu, kamu anak orang lain, kamu bukan anak bapakmu, selalu diejek seperti itu. Yud'a li ghairi abihi, dia dipanggil dengan selain bapaknya, artinya dia dinisbatkan kepada selain bapaknya. Faqala ya Rasulullah man abi, akhirnya dia ambil kesempatan itu supaya tidak ada lagi yang mengejek dia. Katanya Ya Rasulullah, siapa bapak? Karena banyak orang mengatakan bapak. Man abi? Akhirnya dia gembira, dia senang. Tidak ada lagi yang bisa ejek saya. Kalau ada yang mengatakan bapak saya bukan Hudzaifah, berarti kau mendustakan Nabi. Kamu tidak percaya sama Nabi. Tsumma ansha Umar faqala, akhirnya Umar bin Khattab setelah melihat keadaan yang tidak kondusif lagi karena Nabi sudah marah, faqala radina billahi rabba wa bi islami dinan wa bi Muhammadin rasula na'udzubillahi minal fitan. Ada tambahan, na'udzubillahi minal fitan. Kami berlindung kepada Allah dari segala fitan. Karena Allah mengancam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an yusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Jadi Umar bin Khattab minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah yang menimpa, azab atau cobaan yang berat
karena telah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Ma ra'aitu fil khairi wasyarri kal yaumi qad." Saya tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti yang aku lihat pada hari ini. Artinya Nabi melihat sesuatu yang Allah perlihatkan kepada beliau. Innahu suwirat li al-jannat wan nar. Saya diperlihatkan surga dan neraka hatta ra'aituhuma wara al-ha'id. Saya melihatnya di balik dinding ini. Menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Nabi melihatnya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, Rasulullah sebagai manusia biasa juga marah. Marah itu sifat manusiawi lah. Artinya sampai Rasulullah saja, orang yang paling bijak, orang yang paling sabar, orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, tapi beliau juga marah. Beliau bersabda di Sahih Muslim dari Abi Hurairah, beliau mengatakan, Allahumma innama Muhammadun bashar yaghdabu kama yaghdabul bashar. Ya Allah, sesungguhnya Muhammad adalah manusia biasa. Hanya saja diberikan wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Yani innama Muhammadun bashar yaghdabu kama yaghdabul bashar. Marah seperti manusia yang lainnya marah. Wa inni qad attakhadtu 'indaka 'ahdan lan tukhlifanihi. Nabi mengambil perjanjian dengan Allah yang mana Allah tidak akan menyelisihinya. Fa ayyuma mu'min adzaituhu aw sababtuhu aw jalattuhu faj'alha lahu kaffara. Kata Rasulullah, siapa saja orang yang saya caci atau orang yang saya sakiti, orang yang saya pukul tanpa sebab, maka jadikan itu sebagai kafarah untuk dia. Ini menjadi kafarah. Wa qurbatan tuqarribuhu ilaika yaumal qiyamah. Menjadi suatu kebaikan, kurbah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Terus bagaimana dengan hadis ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, beri saya wasiat. Faqala la taghdab. Ya, Rasulullah melarang marah, tapi Rasulullah sendiri marah. Ya. Kemudian kita tadi mengatakan bahwa tidak marah itu bukan sesuatu yang mustahil. Pasti orang itu marah. Kenapa Allah atau Rasulullah melarang seseorang itu marah? Padahal marah itu adalah suatu yang manusia dan terkadang tidak bisa kita tolak. Kalau sudah jengkel pasti marah gitu. Tidak bisa kita tolak. Maka ulama sama seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah ada orang yang bisa memastikan dirinya mati dalam keadaan muslim? Tidak ada. Maka ulama mengatakan di sini maksudnya apa? Jangan mendekati melakukan sesuatu yang bisa membuatmu marah. Ya la taghdab, artinya jangan melakukan atau mendekati sesuatu yang bisa memancing amarahmu. Karena kalau kamu sudah marah ya sudah bisa, tidak bisa lagi ditahan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, la taghdab, ketika kamu marah, usahakan jangan melakukan hal-hal yang tercela ketika marah. Jangan sampai ketika marah keluar caci maki. Ketika marah pukul sana, pukul sini, tendang sana, tendang sini, lempar ini, lempar itu. Jadi ketika marah berusaha untuk menahan marah itu. Tapi kalau orang sudah marah ya marah. Suatu yang manusiawi seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi la taghdab artinya usahakan jangan mendekati atau jangan melakukan hal-hal yang bisa saja mengundang. Kalau kamu emosi saya kalau ke sana, jangan ke sana. Ada orang terkadang
duduk di sampingnya bikin emosi, jangan dekat-dekat. Atau ketika berdebat, ketika kita tidak bisa menahan diri, makanya jidal itu, berdebat itu tidak sembarang orang. Karena ada orang berdebat pasti emosi. Dan terkadang dalam ilmu perdebatan itu, supaya orang menang dalam perdebatan, biasanya bagaimana bisa memancing emosinya lawan berdebat itu. Memang itu menjadi trik dalam berdebat, memancing emosi. Karena kalau dia sudah emosi, sudah hilang semua itu hafalannya itu, hilang semua pikirannya, sehingga ucapannya tidak teratur, pikirannya sudah tidak normal, sehingga kelihatan orang bodoh dia kalau sudah emosi. Makanya hati-hati. Kadang kita berdebat dengan seseorang, dia pandai memancing emosi kita. Pancing, dia pandai. Dia berani menghina kita, mencaci maki kita, sehingga kita emosi, sudah. Makanya diantaranya syaratnya orang yang mau masuk dalam perdebatan itu, ketika dibutuhkan, harus mampu menahan emosinya. Harus bijaksana, tidak mudah terpancing. Kalau mudah terpancing, sudah. Saya pernah ikut, bukan saya yang saya cuma diminta hadir dalam diskusi. Dalam diskusi, temani saya ada diskusi masalah Barazanji di Mesir. Perdebatan masuk baik. Bukan saya yang diskusi, tapi saya lebih banyak bicara. Tapi itu dia pancing emosi. Betul-betul sampai pegang gelas itu tidak bisa saya pegang gelas. Saking anunya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke majelis-majelis seperti itu. Kadang kita tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan emosi, sehingga kelihatan kita itu orang bodoh. Sehingga orang awam akan menilai, bukan menilai dari dalilnya atau hujahnya, tapi menilai siapa yang benar, siapa yang menang, siapa yang kalah. Makanya tidak boleh seseorang itu terjun ke dunia perdebatan kalau dia tidak, sekalipun dia sudah kuasai bahan, dia kuasai seluruh materi, tapi kalau tidak punya mental yang kuat, tidak bisa menahan amarah, emosi, maka itu jangan masuk ke dalam medan tersebut. Makanya Nabi mengatakan la taghdab, artinya jangan mendekati atau melakukan sesuatu yang memungkinkan untuk memancing emosi atau amarah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah itu bukan karena membela dirinya atau mempertahankan dirinya, tapi Nabi marah apabila melihat sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu atau Aisyah berkata, man taqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li nafsi. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya, illa antuntahaka hurmatullah, kecuali apabila kehormatan Allah, hukum-hukum Allah dilanggar. Fayantaqimu lillahi biha. Ini Nabi marah dengan hal itu karena hukum Allah itu dilanggar. Kemudian hadis ini juga di antara faedahnya larangan kita terlalu banyak bertanya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sekalipun terkadang ustaz atau guru memberikan kesempatan bertanya, tapi harus selektif dalam bertanya. Memang dipilih pertanyaan yang betul-betul memberikan manfaat. Jangan menanyakan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Terkadang bertanya, itu anjingnya Ashabul Kahf jantan atau betina, warnanya hitam atau warnanya merah, jenis apa, itu tidak ada manfaatnya semua. Perahunya Nabi Musa di mana sekarang tempatnya, perahunya Nabi Nuh berlabuhnya di mana, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Seandainya ada manfaatnya akan dijelaskan di dalam Al-Quran, akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang banyak orang-orang yang suka menanyakan hal-hal yang tidak masuk di akal, atau berkadang menanyakan sesuatu yang hanya sebatas
permainan atau bahkan untuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti bertanya apakah Allah bisa menciptakan Tuhan seperti dirinya? Apakah Allah bisa menciptakan batu yang Allah sendiri tidak bisa angkat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan konyol semua, pertanyaan-pertanyaan yang tidak didasari dengan ilmu. Hanya asal bertanya, asal gaya-gayaan supaya dibilang hebat, supaya padahal dia tidak tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau sesuatu yang bertentangan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ya, terkadang menanyakan perkara yang terkadang memberatkan diri kita sendiri. Ya, terkadang disuruh beli ikan, nah, ikan apa, berapa ininya apanya. Tidak, kalau suruh beli ikan sembarang. Jadi kalau diperintahkan sesuatu yang umum jangan dirinci. Nah, kalau kamu rinci akan memberatkan, seperti Bani Israel ketika disuruh sembelih sapi, bertanya warnanya apa, jenisnya apa, ininya. Akhirnya semakin banyak pertanyaannya, semakin mempersulit. Seandainya ketika disuruh menyembelih sapi sembarang dia sembelih, selesai urusan. Tapi karena dia bertanya, semakin dipersulit. Ya, artinya jangan menanyakan sesuatu yang hanya menambah beban saja. Kemudian juga dari hadis ini juga perlunya kita senantiasa melihat kondisi guru kita, ustadz kita. Ketika kita melihat, oh dia sudah lelah, atau dia sudah capek, atau dia sedang sibuk, atau dia ada, jangan dipersulit atau dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan, atau melakukan sesuatu yang bisa membuat dia marah. Terkadang kita sudah tahu, oh ustadz ini tidak suka begini. Jangan melakukan sesuatu yang dia tidak suka di depannya. Karena kalau dia marah, jangan sampai kau melihat sesuatu yang tidak baik, akhirnya kamu tinggalkan dia. Karena di antara sesuatu yang menghalangi kita mengambil ilmu dari seseorang apabila kita melihat kekurangannya. Ketika kita melihat kekurangan seorang ustadz, itu bisa jadi membuat kita tidak mau mengambil ilmu darinya. Padahal mungkin itu kekurangan dari segi tabiat manusia. Mungkin marah, mungkin ini. Ada sifat-sifat, tidak ada orang yang maksum. Makanya ulama itu banyak berdoa supaya tidak diperlihatkan aibnya gurunya. Aib pribadinya maksudnya, atau kekurangan-kekurangan akhlaknya. Karena ada beberapa seperti Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash, itu terkenal dengan sikapnya yang kasar. Sikapnya Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash itu sangat keras terhadap penuntut ilmu. Sampai-sampai ketika ditanya, ya Imam, mal isnad, apa itu sanad? Sanad. Diambil kepalanya baru dihantam di timnya, itu sanad itu. Disandarkan, sanad kan artinya sandar, kasih adat paling ini sanad. Mau menuntut hadis tidak tahu apa artinya sanad. Artinya terkadang memang ada guru memang keras. Dan disitulah dilatih kesabaran kita. Karena tidak bisa kita mengatakan saya mau guru yang lemah lembut semua, belum tentu. Kalau dapat alhamdulillah, tapi terkadang kita ya diuji dengan sifat seorang guru yang kita butuh ilmunya, kita tidak butuh sifatnya. Makanya itu hati-hati, jangan sampai kita membuat dia marah, keluar tabiatnya, ya sudah. Akhirnya kamu marah, akhirnya pindah, tinggalkan tempat gara-gara cuma masalah seperti itu. Akhirnya kamu tidak mendapatkan ilmu yang kamu butuhkan. Jadi itu jangan sampai membuat atau menghindari perkara-perkara yang bisa membuat guru kita marah. Kemudian juga dari hadis ini juga ketika kita melihat sang guru itu marah, kita berusaha untuk meredahkan marahnya. Jangan emosi juga kamu berkelahi sama gurunya. Ya sudah. Tidak ada berkahnya ilmumu. Kamu tidak dapat manfaat dari ilmu. Berusaha meredahkan, meminta maaf, meminta keridhaannya. Sekalipun mungkin dia yang salah,
Tapi kita sebagai murid, ya karena kita butuh ilmunya, kita inginkan ilmunya, maka kita yang meminta maaf. Di sini kan yang bersalah siapa? Bukan Umar bin Khattab yang bersalah, tapi Umar bin Khattab yang minta maaf. Umar bin Khattab yang berlutut di hadapan Nabi. Padahal dalam riwayat tidak disebutkan kalau Umar yang membuat Nabi marah, bukan. Tapi sahabat lain yang membuat Nabi marah. Tapi dia yang segera meredakan marahnya Nabi, minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca ini, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini zikir ini, doa ini zikir yang sangat besar manfaatnya. Ada beberapa riwayat menyebutkan keutamaan ini, zikir ini, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Di antaranya hadis Abbas ibn Abdul Muttalib, Nabi mengatakan dzaqa ta'mul iman, dzaqa ta'mul iman, akan merasakan manisnya iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha dengan hukum-hukum Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik, takdir yang buruk, ridha dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, itu akan merasakan manisnya iman. Dia senantiasa merasakan kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dia ridha. Yang biasa tidak merasakan manisnya iman itu ketika dia tidak ridha, artinya melakukan ibadah dengan terpaksa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Itu tidak bisa merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena terpaksa. Menuntut ilmu terpaksa, disuruh menghafal terpaksa, disuruh semuanya terpaksa. Karena dia tidak ridha. Dia tidak ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai suruh hafal Quran, hafal Al-Quran dengan penuh keridhaan, dengan penuh senang hati. Jalankan ibadah dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Wabil islami dinan, bangga Islam sebagai agamanya, menampakkan keislamannya, ucapannya Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Betul-betul mengaplikasikan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Karena ada orang mengatakan Islam agamanya, tapi dia tidak ridho Islam sebagai agamanya secara sikap. Tidak senang ketika Allah memerintahkan, tidak senang ketika Allah melarang, tidak senang dengan hukum-hukum Islam. Berarti dia tidak ridho Islam sebagai agamanya. Kalau ridho Islam sebagai agama, dia akan jalankan dengan sepenuh hatinya. Begitu juga wabi Muhammadin Rasul, ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti Nabi dengan dari 3 bentuk, 3 sisi, kata Syekh waktu di daurah, mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi suratihi wa fi siratihi wa fi sariratihi. Di surah, penampilannya, berjenggot, pakaiannya, di atas mata kaki, segala penampilan semampu kita meniru bagaimana penampilannya Nabi, dari segi fisiknya, dari segi berpakaiannya. Begitu pula fi siratihi, bagaimana kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi di rumah, bagaimana Nabi di masjid, bagaimana Nabi di pasar, bagaimana semua tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berusaha mengikutinya. Begitu juga wa fi sariratihi, hatinya Nabi, bagaimana cintanya kepada Allah, bagaimana khaufnya, bagaimana rajanya, bagaimana khusyuknya, bagaimana tawakalnya. Itu semua perlu kita teladani. Karena banyak orang meneladani Nabi dari penampilan saja. Penampilannya saja sunnah, tapi akhlaknya jauh dari sunnah. Masalah mungkin dari segi ibadahnya mengikuti sunnah, tapi masalah hatinya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ridha Nabi sebagai Rasulullah sebagai nabinya, Muhammad sebagai rasulnya. Ya, jangan menambah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merubah-rubah agamanya. Senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarganya, mencintai sahabat-sahabatnya, mempelajari sunnahnya, menyebarkan hadis-hadisnya, semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau 3 ini kita sudah amalkan, itu kita merasakan manisnya iman. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslim, tidaklah seorang muslim yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi." Ini zikir dibaca di pagi hari dan dibaca di sore hari, 3 marrat, 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Jadi ketika dia ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabinya, maka Allah akan ridha kepadanya pada hari kiamat. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukh. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Ini kalau kita baca zikir ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, tentunya dengan memahami maknanya. Karena zikir itu bukan cuma lafaznya saja. Dapat pahala dengan lafaznya, tapi terkadang khasiatnya atau ganjarannya sesuai dengan pengamalan kita terhadap zikir dan doa tersebut. Karena Nabi mengatakan apa? Innallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang keluar dari hati yang lalai. Artinya tidak memahami maknanya, kemudian tidak mengamalkan isi dan kandungannya. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW di hadisnya Sa'ad bin Waqqas, apabila Nabi mendengar azan, ini juga zikir dibaca setelah azan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan ghufira lahu dzambuhu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dibaca setelah azan. Kemudian di hadis yang lain, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi berkata kepada Abi Sa'id, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah." Wajabat lahu al-jannah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ini kalimat. Makanya Umar bin Khattab menjadikan kalimat ini untuk meredakan marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk meredakan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh juga ini zikir dibacakan kepada orang yang sedang marah? Dengan mengamalkan ini, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari segi nazar boleh-boleh saja, karena dari segi makna orang yang marah kan, kalau dia kita ingatkan radina billahi rabban, berarti kita ridha tentang ketetapan Allah, kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga marah itu menjadi hilang. Karena terkadang kita marah kenapa? Karena melihat sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang menjengkelkan, atau terkadang kita marah karena ada musibah, mungkin motornya ditabrak, pecah apanya, bilang radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian bayar kerugiannya orang. Bayar sudah itu. Apalagi kamu rusak barangnya orang atau hilangkan barangnya orang, mungkin marahnya hilang tapi minta diganti. Ya, alhamdulillah kalau dia ikhlaskan. Jadi boleh-boleh saja, karena Nabi mengikrarkan. Artinya Nabi tidak menegur Umar, kenapa baca zikir ini, suruh saya diam dengan membaca zikir ini. Jadi boleh kita membaca zikir ini, membaca doa ini
untuk meredakan marahnya seseorang. Sekalipun Nabi SAW ketika melihat orang yang sedang marah, Nabi mengatakan, inni la'alamu kalimah idza qalaha dhahaba ma wajad. Saya mengetahui satu kalimat, kalau dia mengucapkannya maka akan hilang marahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu di antara penyebabnya adalah karena godaan syaitan, karena pengaruh syaitan. Jadi ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka marah itu akan hilang. Kalau dia mengamalkannya dengan ikhlas, kalau dia mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Karena ketika Nabi mengucapkan hadis ini, akhirnya sahabat menyampaikan kepada orang yang marah tersebut. Akan Rasulullah bilang, kalau kamu marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya orang itu mengatakan, atadzunnunani fihi jin, kau pikir saya kemasukan setan? Dia tetap marah. Artinya sudah disampaikan hadis Nabi, tapi dia tetap marah. Kenapa? Karena dia tidak menerima, wasiat Nabi SAW, tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Akhirnya terus dia marah. Jadi marah, menolak lagi ajaran Nabi SAW. Bisa jadi ini orang munafik dari kaum munafikin. Kemudian kita tahu semua bahwa zikir ini adalah kandungan dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man rajul ladzi bu'itsa ilaikum. Ini semua jawabannya. Allah, Rabbuna Allah, wa dinuna al-Islam, wa alladzi bu'itsa ilaina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya zikir ini bukan zikir main-main. Sesuatu yang sangat penting yang menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Nah, pertanyaan di alam kubur, kalau kita bisa jawab ini maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka kita tidak akan selamat nanti di akhirat kelak. Ini diantara faedah dari hadis ini. Kemudian bab selanjutnya kita baca sedikit. Bab man a'adal haditha thalathan liyufhama anhu. Bab orang yang mengulangi ucapannya 3 kali. Ketika mengajar, terkadang kita butuh mengulang sekali, 2 kali, 3 kali, supaya bisa dipahami. Jangan bosan. Ini menunjukkan supaya kita tidak bosan-bosan mendengarkan pembahasan yang diulang-ulang. Karena bisa jadi kita paham, tapi ada yang tidak paham. Ada yang paham 1 kali penyampaian, ada yang butuh 2 kali penyampaian, ada yang butuh 3 kali penyampaian, bahkan ada yang butuh 10 kali penyampaian. Kemudian ketika ilmu itu diulang, itu tidak akan sia-sia. Tidak ada ilmu itu diulang sia-sia. Minimal akan memperkuat apa yang kita sudah ketahui. Makanya perkataan orang Arab mengatakan itu, idza takarrara taqarrar. Idza takarrara, kalau berulang, taqarrar, akan semakin kokoh, semakin kuat itu ilmu kalau selalu diulang-ulang. Kemudian yang kedua, terkadang apabila suatu pembahasan diulang, terkadang ada faedah baru yang kita dapatkan yang mungkin kita tidak dapatkan di pembahasan sebelumnya, atau di pertemuan sebelumnya, atau di majelis sebelumnya. Umpamanya kita baca satu kitab sama satu syekh, ada syekh lain itu lagi yang kitab dibaca, jangan mata sudah miku baca itu, pernah miku baca sama, tidak. Bisa jadi ada faedah lain, ada yang dipahami ustadz ini tidak sama seperti ustadz, ada tambahan lah yang bisa menambah faedah dalam pemahaman kita terhadap buku tersebut. Apalagi ini perkataan manusia, apalagi kalau Al-Quran, begitu juga dengan hadis. Makanya ulama setiap zaman muncul ahli tafsir, selalu ada ulama yang mengarang tafsir, menjelaskan ayat.
Sekalipun maknanya sama, tapi terkadang ada faedah baru. Apakah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau bahasanya yang lebih gamblang, yang lebih mudah dipahami, bahasanya yang lebih sesuai dengan pemahaman kita di masa sekarang. Nah, terkadang ulama menjelaskan sesuatu, bahasanya disesuaikan dengan bahasa di masanya. Bahasanya sesuai dengan bahasa penuntut ilmu di masanya. Dijelaskan seperti buku-buku hadis cuma mengatakan rawahul Bukhari, titik. Di masanya itu orang sudah paham, oh Bukhari berarti di sini tempatnya. Mereka hafal Sahih Bukhari. Kalau kita Sahih Bukhari di mana di Sahih Bukhari? Dibuka harus dijelaskan kitab apa di Sahih Bukhari. Sebutkan yang kitabnya bab apa. Karena sudah disebutkan babnya, nomor hadisnya lagi, perlu lagi. Karena kita semakin lemah, keilmuan kita semakin lemah. Ulama dulu tidak. Sahih Bukhari, oh sudah paham, oh di Sahih Bukhari. Langsung ingat, oh iya, saya pernah baca di Sahih Bukhari. Pernah saya hafal di Sahih Bukhari. Sehingga ulama terkadang mengarang buku disesuaikan dengan bahasa di masanya. Jadi terkadang ada kitab berat sekali kita baca. Kenapa? Karena pada masanya itu mudah. Tapi di masa sekarang butuh rincian, butuh penjelasan, butuh contoh-contoh ini. Sehingga di setiap masa selalu ada ulama yang muncul, ahli tafsir, ahli hadis, menjelaskan lebih mudah. Makanya ilmu itu kalau diulang semakin kuat dan semakin luas pemahaman kita. Makanya Imam Bukhari menyebutkan bab di sini, bab man a'adal haditha thalathan liyufhamanu. Faqala Nabi SAW dalam hadis mengatakan ala wa qawlu zur, ala wa qawlu az-zur. Jadi Imam Bukhari menyebutkan hadis ini secara muallak. Artinya tidak disebutkan sanadnya, bahkan tidak disebutkan siapa sahabatnya meriwayatkan hadis tersebut, langsung qala sallallahu alaihi wasallam ala wa qawlu az-zur fama zala yukarriruha. Kemudian Nabi terus mengulanginya, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, sampai-sampai sahabat mengatakan ya laitahu sakat. Artinya kapan Nabi berhenti ini ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sahih, kitab diantaranya kitab Asy-Syahadat. Ada pembahasan kitab Asy-Syahadat. Ini diriwayatkan dari Abi Bakrah, diriwayatkan oleh Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith. Jadi ada Abu Bakr, ada Abu Bakrah, beda orangnya. Nufai ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Lengkapnya azan dulu baru kita lanjut sedikit. Azan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan, ay thalatha marrat. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbari al-kabair. Nabi 3 kali ucapkan pertanyaannya. Kemudian qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini. Nabi mengatakan menyekutukan Allah yang pertama. Wa uququl walidaini, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Jadi setelah syirik, dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Awalnya Nabi sandar-sandar. Akhirnya Nabi perbaiki duduknya. Ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Qala fama zala yukarriruha. Abi Bakar mengatakan Nabi terus mengucapkan itu, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Hatta qulna laitahu sakat. Sampai saya mengatakan, kapan Nabi berhenti ini bilang ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu. Terus Nabi mengucapkan ucapannya itu, menunjukkan bahayanya itu. Qawlu zur, dusta. Ucapan-ucapan dusta. Baik itu ghibah, baik itu provokasi, apa saja perkataan dusta. Baik itu dalam jual beli atau dalam bersumpah, ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang
mengandung kedustaan. Jadi Nabi mengulangi pertanyaannya 3 kali, kemudian Nabi mengulangi jawabannya ala wa qulu zur lebih dari 3 kali. Menunjukkan bahwa 3 kali ini bukan angka pasti. Artinya disesuaikan. Tidak mesti juga setiap bicara 3 kali, setiap bicara 3 kali, tidak mesti juga. Disesuaikan dengan keadaan. Kalau ucapan itu butuh kita ulangi, kita ulangi. Kalau kita lihat kayaknya saya harus ulangi, diulang. Tapi kalau sudah jelas, paham, tidak perlu diulang. Karena banyak hadis-hadis Nabi yang lainnya, Nabi tidak ulang ucapannya. Cuma ini bab dikhususkan bahwasanya terkadang seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar itu dianjurkan untuk mengulang pembahasannya, pembicaraannya atau ucapannya lebih dari 1 kali. Dan tidak harus 3 kali, tidak, artinya boleh lebih dari 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Kadang ada anak, terkadang sampai-sampai Imam Syafi'i dengan Ar-Rabi ibn Sulaiman muridnya menjelaskan satu masalah, tapi Sulaiman ibn Ar-Rabi ini tidak paham-paham. Jelaskan tidak paham, jelaskan tidak paham. Menunjukkan bahwasanya terkadang murid itu terkadang waktu belajarnya lemah, tapi bisa jadi setelah keluar dia menjadi orang yang lebih hebat daripada yang cepat paham. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika menuntut ilmu ada yang cepat paham, bisa jadi dia langsung jadi, tidak, belum tentu. Seperti ini Sulaiman ibn Rabi ini dijelaskan tidak paham, sampai Imam Syafi'i mengatakan, sini seandainya ilmu itu bisa disuapi, saya suapkan kamu ilmu itu. Artinya saking sulitnya dia pahami itu pembahasan. Sampai mengatakan Imam Syafi'i, seandainya ilmu ini bisa disuapi kayak makanan, ya saya suapi saja kamu sekalian, tidak perlu saya jelaskan, supaya kamu langsung paham. Jadi seorang guru harus punya kesabaran untuk mengulangi apa yang dia jelaskan. Jangan sembarang, ini sudah berapa kali jelaskan tidak paham ini. Dongo naik. Apalagi kadang menghina, menjelek-jelekkan, tidak, harus sabar. Harus bersabar. Makanya Nabi sini mengulang supaya lebih diingat, lebih dipahami, mudah dihafalkan. Diulang supaya tergambar itu saking pentingnya masalah ini tentang menjaga ucapan dari ucapan-ucapan dusta. Sekalipun tidak menafikan pentingnya menjauhi kesyirikan, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa Nabi tidak ulang al-isyraku billah? Karena perkara sudah jelas. Artinya sahabat tahu bahayanya syirik. Durhaka kepada orang tua jelas. Orang Arab itu tidak ada yang durhaka sama orang tuanya. Makanya Nabi ketika mengatakan la'anallah man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayal anur rajul walidayhi, apakah ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Tidak masuk di akal. Itu di masanya. Kalau di sekarang ya jangan melaknat. Ada yang bunuh orang tuanya, ada yang tendang orang tuanya, ada yang pukul orang tuanya. Tapi di masa sahabat, di masa jahiliyah itu tidak masuk di akal. Orang sangat mengagungkan kedua orang tuanya, bahkan terkadang membanggakannya. Sekalipun mungkin orang tuanya sesat, sekalipun orang tuanya penjahat, tapi dia akan menjunjung tinggi kedua orang tuanya. Makanya Nabi tidak ulang. Tapi qaulu zur, ini yang jadi masalah, dusta. Makanya Nabi ulang, kenapa? Karena ini perkara yang banyak dilalaikan, perkara yang banyak ditinggalkan. Makanya terkadang satu materi kita ulang-ulang, tidak ada masalah. Di masjid itu lagi nak bahas, masjid ini itu lagi nak bahas, ini itu lagi, itu terus nak bahas. Karena itu yang lagi penting, itu yang lagi dibutuhkan. Betul. Kenapa itu terus materinya? Tauhid lagi, syirik lagi, bid'ah lagi, itu terus. Kenapa? Karena itu yang lagi dibutuhkan. Itu yang sangat banyak dilalaikan, banyak ditinggalkan, banyak diabaikan. Jadi tidak apa-apa diulang terus. Jangan bosan. Kalau kamu sudah bosan, ya orang lain mungkin belum tahu, orang lain mungkin belum paham. Makanya ulama terkadang
Ada yang mempertanyakan kenapa riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib lebih banyak daripada riwayat sahabat-sahabat yang lainnya. Ada yang mengarang kitab tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Karena banyak yang mengingkarinya. Banyak yang mengingkari keutamaan Ali bin Abi Thalib. Sehingga ulama menulis, mengarang kitab-kitab yang mencantumkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti yang lain tidak ada keutamaannya, tidak. Nah, ketika waktu itu di masanya itu yang banyak diingkari oleh ahli bid'ah, terkhusus orang-orang Syiah, atau terkhusus Nawasib, Begitu pula Syiah memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan Ali. Mengatakan kenapa kau palsukan? Nah, banyak yang sahih, banyak hadis-hadis yang sahih. Jadi ini Nabi SAW mengulang pembahasannya, pembicaraannya atau ucapannya disesuaikan dengan keadaan. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, waqala Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ballagtu thalathan. Hal ballagtu thalathan. Ay yukarriruhu thalathan. Yang Nabi ulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Ini hadis juga sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Al-Hudud. Sudah disebutkan dengan sanad dan lafaz yang lengkap, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Hajjatil Wada, di haji perpisahan tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah itu 3 bulan sebelum Nabi wafat. Karena setelah itu di Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Jadi Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal 3 bulan. Sekitar 3 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau khutbah di Arafah dengan khutbah Hajjatul Wada ini. Nabi mengatakan, ala ayyu syahrin ta'lamuna a'zam hurmah. Apakah kalian tahu bulan yang paling besar keagungannya? Qalu ala syahruna hadza. Bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah. Qala, Nabi mengatakan, ala ayyu baladin ta'lamunahu a'zam hurmah. Apakah kalian tahu negeri yang sangat besar keharamannya, kesuciannya? Qalu ala baldanan hadza. Ini kampung kita ini, negeri kita ini, yaitu Mekah. Qala ala ayyu yaumin ta'lamunahu a'zamu hurmah. Apakah kalian tahu hari apa yang paling besar kesuciannya, kehormatannya? Qalu ala yaumuna hadza, itu yaumun nahar. Qala fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa aradakum illa bihaqqiha. Sungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian darah kalian, mengharamkan harta kalian, mengharamkan kehormatan kalian. Nanti tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan seseorang tanpa hak. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Seperti haramnya, seperti sucinya bulan ini, negeri ini dan hari ini. Ala hal ballagtu salasan. Ala hal ballagtu. Artinya bukannya aku sudah menyampaikan. Kullu dzalika yujibunahu ala na'am. Sahabat setiap Nabi mengatakan ala hal ballagtu, sahabat mengatakan na'am. Ala hal ballagtu, sahabat mengatakan na'am. Ala hal ballagtu, sahabat mengatakan na'am. Qala waihakum aw wailakum la tarji'anna ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba'da riqaba ba'd. Allah kalian kembali menjadi kufur dengan membunuh satu di antara kalian. Ini hadis yang kedua yang disebutkan secara mu'allaq. Kemudian ada 2 hadis Imam Bukhari sebutkan secara muttasil atau 3 hadis. Hadis yang pertama, hadis Anas bin Malik, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Abdah, qala haddatsana Abdus Samad ibn Abdul Warith, qala haddatsana Abdullah ibn al-Muthanna, qala haddatsana Tumamah ibn Abdullah an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama thalathan. Idza sallama artinya bukan berarti ketika assalamualaikum tidak. Artinya ketika minta izin, artinya atau ketuk rumah, assalamualaikum, diam dulu, tidak ada jawaban. Diulang lagi, assalamualaikum,
tidak ada jawaban. Ketiga kalinya, Assalamualaikum, tidak jawaban, pulang. Jangan godok-godok rumahnya, Assalamualaikum. Ke belakang, pintu belakangnya di jendelanya, Assalamualaikum. Tidak boleh. Nama ju'ilal istizanu min ajlil basar, kata Rasulullah. Minta izin itu untuk menjaga pandangan. Jadi kalau kita minta izin supaya kita tidak melihat aurat yang ada di dalam rumah. Karena terkadang orang Assalamualaikum sudah di dalam rumahnya orang Assalamualaikum. Buka pintu kamarnya. Tidak, minta izin di luar. Nah, ini maksudnya, idza sallama thalathan, artinya kalau minta izin. Mengetuk pintu atau mengucapkan salam untuk minta izin masuk ke rumah seseorang. Wa idza takallama bi kalimah ada thalathan. Apabila Nabi mengucapkan satu kalimat, satu kata atau satu pembahasan, Nabi terkadang ulang sebanyak 3 kali. Saya mengatakan tidak setiap saat, artinya kalau dibutuhkan. Kemudian hadis yang kedua masih dari Anas bin Malik, sama saja riwayatnya. Haddatsana Abda ibn Abdillah, qala haddatsana Abdus Samad, qala haddatsana Abdullah bin Muthanna, qala haddatsana Thumama ibn Abdillah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimah a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Ini disebutkan alasannya kenapa Nabi ulang ucapannya sebanyak 3 kali, hatta tufham. Jadi kalau sudah dipaham tidak perlu diulang. Kalau sudah dipaham. Wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim thalathan. Jadi riwayat yang kedua menjelaskan riwayat yang pertama. Nabi kalau mendatangi satu kaum, artinya datang berkunjung ke suatu kaum, Nabi mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Tapi kalau kita mengucapkan salam, sudah dijawab salamnya, tidak perlu lagi diulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena Rasulullah kalau minta saya, bukan maksudnya seperti itu. Jangan sampai salah paham hadis. Nabi mengucapkan salam 3 kali. Artinya kalau tidak dijawab, ulangi lagi salamnya. Kemudian jangan juga berhutang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak. Tunggu dulu, assalamualaikum. Siapa tahu orang sedang pakai baju atau baru bangun tidur, baru ada kayaknya orang salah. Baru ulang, assalamualaikum. Jadi kasih jeda. Jangan diulang berurutan begitu. Kasih jeda. Mungkin dia baru bangun atau dia baru sadar atau dia baru ambil pakaian atau apa. Atau dia intip dulu siapa di luar. Kalau tidak ada baru ucapkan lagi. Kalau tidak ada ucapkan lagi. Setelah 3 kali baru kembali. Kemudian hadis yang terakhir, hadisnya Abdullah bin Amr. Qala haddatsana Musaddad ibnu Musarhad. Qala haddatsana Abu Awana Al-Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Abu Awana Al-Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. An Abi Bishr Ja'far ibn Abi Wahshiyah. Ja'far ibn Abi Wahshiyah. An Yusuf ibn Mahak. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarna. Takhallafa artinya Nabi terlambat. Artinya rombongan sudah lebih dahulu, Nabi belakangan. Mungkin ada urusan. Terkadang Nabi memeriksa pasukan, ada yang tertinggal atau ada yang ada sesuatu yang tertinggal atau pokoknya Nabi terkadang di belakang rombongan. Fi safarna fa adrakana kemudian Nabi menjumpai kami, artinya Nabi menyusul mereka sahabat. Wa qad arhaqana salatal asr. Dan waktu salat asar itu sudah mau hampir habis waktunya. Karena tunggu Nabi belum datang. Mereka tidak mau salat kecuali Nabi sudah datang. Akhirnya Nabi datang, sudah waktu salat asar sudah mau habis, sudah mau masuk maghrib. Wa nahnu natawadda. Akhirnya sahabat berwudu dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Tapi Nabi perlu cepat. Artinya tidak sempurna wudunya karena tergesa-gesa. Faja'alna namsahu ala arjulina. Akhirnya terpaksa tinggal dibasuh saja kakinya, tidak dicuci kakinya dengan baik karena terburu-buru. Fanada bi'ala sautihi. Akhirnya Nabi berseru dengan suara yang tinggi.
dengan suara yang paling tinggi berteriak Nabi, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, marrataini atau thalathan, thalatha marrat. 3 kali Nabi mengucapkan tersebut. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya membasuh mencuci kaki itu hukumnya wajib, tidak boleh dibasuh. Tidak boleh dibasuh. Bantahan dari orang Syiah. Orang Syiah itu membasuh kaki. Jadi kalau lihat orang berwudu, dia tidak cuci kakinya, dia basuh begini kakinya. Itu Syiah itu. Ya. Dan itu menjadi akidah. Makanya dibahas di kitab akidah. Di buku akidah dibahas ini pembahasan membasuh khuf. Mereka tidak membasuh khuf, tapi mereka membasuh kaki. Memakai riwayat itu, wamsahu birusikum wa arjulikum. Dia mengatafkan arjul kepada al-masah, mengatakan kaki itu dibasuh. Kiraannya betul, tapi ahli sunnah mengatakan dibasuh kalau pakai khuf. Tapi kalau tidak pakai khuf, maka kaki wajib dicuci, karena ini Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Sahabat buru-buru berwudu sampai tidak mencuci kakinya, hanya membasuh kakinya. Kemudian ini hadisnya menunjukkan bahwa waktu salat asar itu sampai matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam, sebelum masuk waktu maghrib, itu waktu darurat. Waktu darurat salat asar. Makanya Nabi mengatakan man adraka salatal asr qabla an taghrib faqad adraka salat. Man adraka raka'ah. Artinya siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat asar sebelum tenggelam matahari, berarti dia mendapatkan salat asar. Adapun waktu normalnya itu waktu yang wajar itu hina qabla an yasfarra sama, sebelum langit itu menguning. Jadi, kalau langit sudah menguning, berarti sudah waktu makruh di situ, sudah makruh waktu salat. Itu salatnya orang munafik. Salatnya orang munafik itu kalau mau salat asar nanti mau maghrib, kemudian salat terburu-buru sudah. Jadi itu waktu normalnya asar itu sampai matahari atau sebelum matahari menguning. Jadi kalau masih cerah langit itu berarti masih waktu asar. Tapi kalau sudah menguning itu sudah masuk waktu karaha. Tapi masih boleh salat kalau darurat. Waktu darurat kata ulama. Jadi ini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah bab selanjutnya bab ta'limir rajul amatahu wa ahla. Ini penting ini. Seseorang mengajari budaknya atau keluarganya. Kalau tidak bisa diajak ke pengajian, ya kita yang ngajar. Karena terkadang sudah tidak diajak istrinya, anaknya ke pengajian, tidak juga diajarkan. Atau minimal diputarkan rekamannya, minimal. Kemudian dia jelaskan sedikit, mungkin ada yang tidak paham, ada yang perlu diskusikan. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.